almarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali bersama saya Wawan ya, dan tim LS 220. Pada perjalanan kali ini saya sedang mengantar dinamo stat ya untuk diperbaikin di daerah Singkut. Ini ya barangnya ya teman-teman, dinamo stat ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbincang sedikit ya dengan Bapak Satlantas Satuan Polres dari Muratara, dengan Bapak Ibda T. Aritonang, di mana beliau ternyata ada juga keluarganya dari PTLS ya teman-teman ya. Lang Ya, yang di Palembang itu kemarin almarhum masih hubungan saudara Lang ya? ya masih bapak tua. Bapak tua ya. Nah, Beliau siapa tuh Lang beliau? Pak Haji Bungaran Aritonang. Bapak Bungaran. Aritonang. Wah, dengan saudara Haji Bapak Bungaran Aritonang. Jadi status beliau dulu di Palembang bagaimana tuh Lang? Pembuka pertama, perintis pertama LS. Perintis pertama Ya. PTLS di Palembang Lang ya? Ya, Palembang. Gitu ya teman-teman. Beliau ternyata pendiri ya PT LS di Palembang. Alhamdulillah saya berkesempatan bisa berbincang dengan Bapak T. Aritonang ya, untuk bertanya sedikit-sedikit ya, sembari mengantar dinamo stat dalam perjalanan. Jadi sedikit banyaknya udah paham lah tulang tentang PTLS ini Lang ya. Iya. Dan saya pijakan kaki di kota Lubuk Linggau tahun 90. Tahun 90 Lang. Ya, Dulu merantau apa gimana Lang ceritanya Lang? saya tahun 98, 99 tes dari Medan. Tes polisi dari Medan. Polisi. Tahun 98 Lang ya. Tahun 98. Alhamdulillah masuk. Alhamdulillah masuk. Tahun 90 Ya, pendidikan pendidikan di Betung di Palembang. Betung Palembang ya Lang ya. Nah, Itu penempatan tulang di mana? Di Polsek apa ke Polres? langsung penempatan pertama Polres Lubuk Linggau karena itu masih satu. Polres Lubuk Linggau lah ya. Ya, Polres Lubuk Linggau. Di mana jalur lintas Sumatera Ya. pada saat itu jalur lintas untuk Palembang belum rame. Oh, Jadi, masih sepi Lang ya. Masih sepi. Makanya Rawan nggak dulu Lang sana Lang kira-kira? Tahun 2000-an masih rawan Lang ya kira-kira? kalau untuk daerah saya termasuk daerah lintas Sumatera yang paling rawan. Paling rawan Lang ya. Paling rawan dulu. Nah, itu ya teman-teman. Waktu itu pengurus ALS dipegang oleh almarhum Haji Slamet di Lubuk Linggau. Haji Slamet Lang. Iya, Haji Slamet. Beliau kediamannya di mana Lang? Di Lubuk Linggau. Lubuk Linggau Kota apa masuk ke Lubuk Tanjung Linggau Simpang Kota. Simpang Priuk? Lubuk Linggau Kota. Lubuk Linggau Kota ya Lang. Saya coba berteman, Ah, berkenalan dengan beliau, ternyata bapak tua saya kenal dengan dia, sama-sama perintis. sama-sama perintis ya Lang. Ya, sehingga saya waktu itu selama ditempatkan di Lubuk Linggau ini, Iya. saya tidak kelaparan dibuat almarhum Haji Slamet. Haji Slamet ya Lang. Ya, Haji Slamet. Saya tidak kelaparan. Alhamdulillah Saya ya. ditampung waktu itu ya, dengan modal saya berteman. Dengan modal berteman aja Lang Ya, ya. modal pergaulan. Iya, modal pergaulan. Betul Lang. Sejalan demi waktu pada saat itu bahwa jalan lintas Sumatera Iya. Lubuk Linggau ini adalah urat nadi untuk lintas Jakarta. Jalur penghubung Lang. Ya. Jalur penghubung ya benar. Dan daerah yang paling ditakuti pada saat itu adalah daerah wilayah kota Lubuk Linggau. Wilayah Kota Lubuk Linggau ya Lang. Istilah pada saat itu adalah bajing loncat. Bajing loncat. Ya, betul ya tuh. Nah, sejalan dengan waktu lagi berjalan, perkembangan zaman Ya. di era tahun 2000-an bahwa jalan lintas Timur Tengah untuk Palembang sudah produktif. Tahun 2000 ke atas tuh Lang Ya, ya. tahun 2000 ke atas. Namun masih ada ALS, terus Medan Jaya, Iya. terus jalan Sumatera Barat masih dilewati dari sini. Itu aja perkenalan saya sekilas
karena saya merasa asal dari Sumatera Utara Iya. dan modal saya adalah, misi saya adalah pergaulan. Pergaulan lah ya. Nah, dengan adanya pergaulan itu saya tidak lapar, Iya. saya tidak terlantar, walaupun saya hidup di mana. Sekian dan terima kasih. Nah, Lang, sedikit lagi mau nanya Lang. Ya, Kalau Tulang pernah dengar itu waktu daerah Lubuk Linggau Lahat ALS itu pernah kejadian di tahun berapa akhir-akhir ini Lang? Yang paling rawannya dulu, terakhir kali gitu Tulang pernah dengar. Entah kena bajing, entah gimana gitu. jujur pada saat itu, ya, kalau untuk ALS, Iya. ya, karena Haji Selamat pada saat itu dipegang oleh dia, dia selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Pihak kepolisian ya. Ya, jadi pada saat itu walaupun daerah eksis X ataupun di daerah rawan, Iya. wilayah Kota Lubuk Linggau, tapi khusus untuk ALS tidak pernah ada yang terjadi. Oh, belum pernah Belum terjadi, Lang, ya? Selama pimpinan beliau. Beliau memimpin ya Lang? Iya. Karena almarhum itu adalah orang sesepuh di ALS. Jadi dia untuk bermitra dengan kerjasama dengan pihak kepolisian itu adalah skala prioritas. Skala prioritas ya Lang? Iya, dia. Jadi Tulang berarti asalnya asli anak Medan. Saya asli anak Medan. Kampung di mana Lang? Kampung Lang? Saya di Binjai. Di Binjai. Ya, saya asli orang Binjai. Saya tinggalkan Binjai. Saya tamat dari SMA Negeri 2 Binjai. Tamat dari SMA Negeri 2 Binjai Lang, ya? SMA Negeri 2 Binjai. Ini ada yang nanya ini, di mana Binjainya Bang katanya Lang? Saya di Kebun Lada. Di Kebun Lada ya Lang? Ya, di Kebun Lada. Nah itu ya pengakuan dari Bapak Tiari Tonang, bahwasanya beliau tinggal di Kebun Lada. Masuk ke dalam lagi nggak Lang? Enggak, di Enggak, depan asrama Kebun Lada. Di depan asrama Kebun Lada? Ya. Asrama tentara Lang ya? Iya, asrama ini Kebun Lada itu dulu daerah purnawirawan tentara. Iya. Depan itu adalah jalan lintas mau ke Brandang. Nah, di depannya itulah rumah orang tua. Rumah orang tua ya Lang? Iya. Oke ya teman-teman sekalian. Oke Lang, makasih informasinya Lang. Mana tahu nanti ada yang bertanya, saya info lagi kan kepada Tulang ya. Ya, terima kasih. Itu aja sejarah singkat saya. Hidup di perantauan ya, dengan modal pergaulan. Saya tidak mentang-mentang karena polisi saya tidak. Saya tetap bersahaja. Ya, kita berteman dengan siapapun. Betul, siap Lang. Sekian dan terima kasih. Oke ya teman-teman sekalian, begitulah bahwa penjelasan dari Bapak Satlantas Polres Sumatera Utara, Bapak Ibda T. Aritonang. Beliau asal Medan dan perantauan dengan bermodal pergaulan ya teman-teman. Beliau sangat bersahaja dan rendah hati, tidak memandang bulu siapapun berteman dengan beliau. Apabila ada yang teman-teman sekiranya berkediaman di daerah Lubuk Linggau atau Sorolangun dan sekitarnya Muara Rupit, boleh berbincang-bincang dikit, bertemu sua dengan Bapak Ibda T. Aritonang ya. Dan sepertinya memang mengobrol sama beliau enak. Saya tadi pun sebelumnya belum kami di dalam mobil ini sudah mengobrol dengan beliau dan sangat bersahaja lah. Saya bangga memiliki polisi seperti beliau karena ya, dan saya juga ingin polisi-polisi di Indonesia ini seperti beliau ya teman-teman. Kita dalam keadaan susah, kita dibantu, alhamdulillah. Kita dipertemukan Allah dengan manusia seperti beliau, Bapak Ibda T. Aritonang. Sekiranya ada pertanyaan lain boleh chat atau WA saya ya teman-teman, karena saya tidak bisa memberi nomor HP beliau, itu masalah privasi ya teman-teman. Sekali lagi, apabila ada kekurangan, salah kata dan lisan tentunya teman-teman, saya memohon maaf kepada Allah, saya memohon ampun. Oke, sekian dulu liputan kami, perjalanan kami menuju Singkut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, and like. Salam satu aspal, Horas Medan.